kabar semuanya? Selamat datang di kantornya Dana Indonesia. Saya Steve Sairang, VP of Communication dari Dana. Hari ini kita akan diajak untuk keliling-keliling untuk melihat bagaimana coolnya, bagaimana kerennya dan hype-nya kantor Dana Indonesia. Kita akan muter-muter dan keliling-keliling kita akan ditemenin oleh teman saya Galuh. Apa kabar Galuh? Baik, Ya. Steve. Kita udah siap nih, teman-teman juga udah siap untuk melihat bagaimana kerennya kantor kita. Oke. Yuk. Langsung aja kali ya. Yuk. Let's go. Oke, sekarang saya udah di salah satu sudut kantor Dana dan saya mau ngobrol-ngobrol sama salah satu Dana Mates mengenai konsep dari kantor kita nih. Kita langsung panggil aja kali ya. Mbak Siska, halo. Halo Galuh. Halo, nah mungkin bisa di-introduce dulu nih Mbak Siska. Ya, halo, saya Siska dari Office Management. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak, kantor kita kan udah keren banget nih. Kira-kira konsepnya gimana sih? Ya, kalau kita sekarang ini ada di Dana Office, ada di Capitol Place. Kita ada 2 lantai, di lantai 18 dan lantai 17. Nah, kalau lantai 18 itu konsepnya lebih ke landscape of Indonesia. Di sini kita ada gunung, ada hutan, ada pulau, dan kita juga ada pasar. Sedangkan di lantai 17 kita tentang Indonesia arsitektur. Nah, itu rumah adatnya di Indonesia. Kita punya Toraja, Manggarai, Dani, Sasak, Dayak, seperti itu. Oke, jadi secara keseluruhan kantor Dana ini menunjukkan kebudayaan Indonesia secara keseluruhan ya Mbak ya? Ya, jadi memang Dana Indonesia ini memperlihatkan teknologi company yang menunjukkan keberagaman dan kebudayaan Indonesia. Oke, thank you nih Mbak Siska atas penjelasannya. Thank you, Galuh. Baik. Nah, biar nggak lama-lama, mungkin kita langsung aja muterin kantor Dana Indonesia. Yuk. Nah, di kantor Dana sendiri, kita tuh terdiri dari berbagai macam tema dan sekarang saya lagi ada di area gunung di mana memang area ini tuh didesain menyerupai pegunungan. Termasuk juga ruangan meeting di belakang saya yang desainnya itu mengambil konsep dari pegunungan. Ada batu-batuan juga loh di dalamnya. Mungkin kita lihat kali ya. Masih dalam konsep pegunungan, sekarang kita akan ke salah satu spot favorit di kantor Dana, yaitu Sleeping Pod, yang mana temanya itu berupa goa, di mana Dana Mates bisa kerja sambil santai-santai atau sambil tiduran. Oke, sekarang saya lagi ada di area sawah, di mana di sini adalah main area dari kantor kita. Jadi konsep dari area ini tuh sebenarnya ngambil dari terasering, jadi gunduk-gundukan, di mana Dana Mates atau kalau kita lagi ada internal event, town hall, terus talk, kita bisa sambil ngumpul-ngumpul di sini. Very casual dan seru banget pokoknya. Nah, masih banyak lagi nih tema lainnya di kantor ini. Kayak sekarang saya lagi ada di area hutan, di mana teman-teman bisa lihat di sini meja-mejanya didesain menyerupai pepohonan. Nah, sekarang saya akan menuju ke area pulau, di mana di sini ada mural yang menarik banget. Karena mural ini mencerminkan 7D atau 7 Value-nya Dana. Jadi di sini kita punya embrace change, terus ada humble, ada teamwork, ada customer first, ada resilience, ada integrity, dan yang terakhir kita punya result driven. Oke, sekarang saya udah ada di area pasar, dimana kenapa kita punya area ini? Karena tujuannya Dana salah satunya adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan termasuk di dalamnya itu pasar tradisional. Dan di belakang saya ini adalah salah satu spot favorit di area ini. Karena Dana Mates sering banget sing up, discuss, dan menghasilkan banyak ide, di kantor ini kita punya banyak banget writable surface. Dan karena kita lagi ada di pasar area, di sini ada writable surface yang sangat unik, yaitu bentuknya menyerupai gerobak. Di sini teman-teman bisa langsung tulis aja kalau punya ide. Di lantai ini kita juga punya fun areanya, dimana di balik ini nih ada satu game yang favoritnya Dana Mates. Jadi kalau lagi pusing, ngantuk, atau sambil refreshing. Nah, sekarang saya udah duduk di salah satu meeting spotnya kantor Dana yang lumayan unik. Namanya adalah bengkel, dan filosofinya kenapa dinamakan bengkel? Karena biasanya startup itu dimulai dari sebuah garasi atau bengkel.
Nah, ini dia area favorit saya. Di sini Dynamates biasa ngumpul-ngumpul sambil makan siang, makan malam, atau sekedar ngilangin bosan. Pantry kita ini lumayan lengkap, ada microwave, mesin kopi, dan juga banyak snacknya. Ya, sekarang kita akan masuk ke salah satu ruang kebanggaan dari Dynamates, yaitu keraton. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini tuh bener-bener Indonesia banget ya. Bisa lihat ini ada pintunya, pintu bener-bener keraton, dan bisa dilihat di sini kita dikelilingi oleh ragam budaya Indonesia, yaitu batik. Kain batik dengan beragam corak dari banyak daerah di Indonesia. Nah, keraton ini juga didesain dengan atap seperti ini. Jadi atap ini memperlihatkan bahwa kita punya satu tujuan bersama, satu goal yang akan dicapai oleh Dynamates. That's why kita kumpul bareng-bareng untuk akhirnya kita bisa mewujudkan sesuatu. Apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman ingin regroup dengan tim kecil, misalnya cuma 2 atau 3 orang, pasti kalau kita ngobrol di open space akan mengganggu unit yang lain. Oleh karena itu, Dana memberikan fasilitas berupa meeting room yang didesain seperti gapura di Bali dengan nama-nama yang cukup unik. Tempatnya sangat dekat dengan lokasi teman-teman bekerja atau Dynamates kita bekerja. Nah, ini dia tempat teman-teman Dynamates bekerja. Halo Dynamates. Hai. Di Dana kita nggak hanya work hard, tapi juga kita play hard. Buktinya, teman-teman di sini para Dynamates kalau lagi mumet, mereka langsung masuk ke game room. Ini buktinya mereka lagi having fun while in the middle of working day. Desain dari playroom dan juga pantry area di sini mengambil inspirasi dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Rumah Manggarai, tepatnya dari daerah Flores. Nah, filosofinya sendiri yaitu memberikan kenyamanan. Bisa dibuktikan dengan teman-teman di sini bisa kerja. Kalau misalnya nggak pengen kerja di open space, bisa juga memanfaatkan sleeping pod yang ada. Jadi bisa tetap nyaman bekerja dan mungkin take a break for a while. Nah, kita udah tiba di salah satu bagian terpenting yang ada di kantor Dana. Kita akan melihat di sini sebuah dinding yang isinya adalah mural yang menceritakan bagaimana visi dan misi Dana di Indonesia. Gambar seorang ibu yang lagi menenun ini bisa teman-teman dapatkan mungkin kalau misalnya jalan-jalan ke Nusa Tenggara Barat, di mana ada sebuah kerajinan untuk menghasilkan kain dan proses menenunnya cukup lama. Nah, itu adalah visi dan misi dari Dana, menenun masa depan Indonesia. Caranya gimana? Adalah dengan membangun jembatan buat masyarakat Indonesia menuju kepada masyarakat non-tunai, memberikan akses keuangan inklusif untuk semuanya tanpa terkecuali. Nah, bagaimana Dana bisa mencapai visi tersebut? Caranya adalah membawa semua pemangku kepentingan, menghubungkan seluruh stakeholdernya Dana, baik itu pemerintah, lembaga keuangan, pengguna kita, dan juga mitra kita, untuk sama-sama menuju ke masa depan. Akses keuangan inklusif untuk semua menuju masyarakat non-tunai di Indonesia. Kalau tadi ada Dynamates yang kerja dari mana saja, dari open space, dari sleeping pod, bahkan dari game area. Nah, di manakah mereka menyimpan barang-barang personalnya? Dana sudah menyediakan fasilitas locker seperti ini dengan motif khas dari suku Dani dari Papua. Wah, dari Papua. Bener-bener keanekaragaman itu sangat-sangat dihargai di Dana. Oleh karena itu, kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat paling favorit saya, yaitu tempat meeting room dari Papua. Ini diambil dari desain Hona yang asli dari Papua. Oke, kita akan masuk ke dalam dan akan experience bagaimana meeting di dalam ruangan ini. Salah satu ruangan yang selalu menimbulkan pertanyaan buat para visitor yang datang ke kantornya Dana Indonesia adalah ruangan ini. Namanya adalah rumah betang yang terinspirasi dari suku Dayak. Bagaimana cara membukanya?
Ada yang tahu? Jawabannya adalah cukup didorong aja. Di sini adalah tempat kita para Danamates untuk berkumpul dengan jumlah tertentu untuk mendiskusikan satu program ataupun event tertentu yang akan kita eksekusi nanti. Kita udah puas nih jalan-jalan di lantai 17. Sekarang kita akan ketemu teman kita Galuh di lantai 18 untuk ke spot terakhir di kantornya Dana. Are you ready? Nah, gimana tadi stick muter-muternya? Asik nggak? Asik banget Galuh. Dan ternyata memang kantor ini nggak cuma keren, nggak cuma desainnya yang hype abis, tapi juga karyawannya. Semua Danamates tuh punya energi yang luar biasa. Mereka di sini nggak cuma work hard, tapi juga play hard juga ya. Jadi seimbang, balance. No wonder kita bisa ngeluarin ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif yang bisa dinikmati oleh semua penggunanya Dana. Oke, nah kira-kira ada berapa Danamates sih sekarang tuh? Nah sekarang itu karyawan kita udah lebih dari 720 orang, dimana mereka tuh rata-rata umurnya dari 21 sampai 30 something. Jadi masih muda-muda banget dan Benar. almost 60% dari Danamates kita atau dari karyawan kita itu semuanya engineers. Jadi kalau mau tanya engineers paling keren ngumpulnya di mana? Yang ngumpulnya di Dana. Keren banget ya. Untuk teman-teman semua yang mau join dan penasaran kira-kira apakah kita masih buka posisi atau enggak, bisa cek di dana.id/career and you might find the position that's fit for you. Nah, Galuh kita juga nggak lupa mau ucapin terima kasih untuk seluruh teman-teman di rumah, seluruh masyarakat Indonesia yang terus mendukung Dana. Hingga saat ini kita sudah melayani lebih dari 45 juta pengguna di Indonesia dan akan terus bertambah karena kita tidak akan berhenti untuk berinovasi memberikan layanan keuangan inklusif yang dapat dinikmati secara merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa juga follow Days in Dana dan dana.id. Dengan saya Galuh, Saya Steve, Danamates, Amazing!